مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad Khatamin Nabi Aba Fatimah Aba Zahra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Guru, para pengurus Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah panjang umur, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengumpulkan amalan-amalan yang nantinya akan menjadi pembuka kita ketemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan, para hadirin semuanya, kebetulan kemarin saya datang di Dubai bertemu dengan cucu daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Habib Abdul Qadir ini adalah gurunya, guru mulia kita Habib Umar bin Hafid. Dan beliau menyampaikan pesan juga daripada guru mulia kita. InsyaAllah kita akan diberikan panjang umur oleh Allah. Nantinya di awal di 10 bulan Zulhijjah, 10 hari bulan Zulhijjah, ada pesan dari guru mulia kita. Karena selama ini kita tidak memeriahkan, tidak memanfaatkan 10 hari yang disebut oleh Allah, yang Allah bersumpah dengan 10 hari itu sebagaimana layaknya kita seharusnya menerima anugerah rahmatnya Allah yang besar itu. Untuk itu para ikhwan, para hadirin semuanya, kita dianjurkan, yaitu 10 hari yang mulia di hadapan Allah, yang tidak ada hari yang sebenarnya semulia 10 hari itu menurut para ulama. Dan ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan kita untuk memperbanyak membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ya. Kita baca mulai sekarang. Mulai sekarang kita persiapkan itu. Pesan daripada Habib Umar, paling tidak dari kita itu 1000 subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ditambahi dengan astaghfirullahaladzim. Suruh baca 1000 kali setiap hari, kalau bisa lebih, kalau bisa lebih. Ini ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar ini membuka pintu rahmatnya Allah. Orang yang punya beban, bebannya akan diangkat oleh Allah. Orang yang ilmunya tidak bisa sampai derajat yang tinggi akan dinaikkan oleh Allah. Orang yang dalam kesulitan apa saja akan disampaikan, diangkat oleh Allah. Ini kesempatan untuk kita semuanya ini. Mulai sekarang kita siapkan itu. Umat Nabi Muhammad ini umat yang paling kaya dunia dan akhirat. Paling kayanya umat dunia dan akhirat. Ya, dunia ini kita lihat negara-negara Islam itu semuanya kekayaannya melebihi kekayaan negara-negara yang lain. Tapi kita tidak bisa menggunakan amanah yang dari Allah itu
sebagaimana layaknya seorang yang mendapatkan amanah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karenanya para jamaah, saya ingatkan kembali kepada saya sendiri dan yang lainnya. Mulai sekarang, mulai detik ini, kita minta kepada Allah, kita berjanji kepada Allah, kita akan menjalankan amanahnya Allah. Kita akan niat menjadi sebaik-baiknya umat. Mulai sekarang. Ini keadaan di Indonesia sangat mengkhawatirkan, dari serangan narkobanya, dari kemaksiatan, dari media-media yang dikuasai semuanya, dari ekonominya. Jalan keluarnya hanya satu, kembali kepada Allah. Bagaimana kita kembali kepada Allah? Kita perbaiki cara komunikasi kita dengan Allah. Zikir kita kepada Allah ini harus kita perbaiki. Bukan hanya lisan, kemudian pikiran kita kemana-mana, tapi harus kita mulai rasakan nikmatnya berkenalan dengan Allah, duduk dengan Allah. Kalau ingin merasakan nikmat yang sebenar-benarnya, kenikmatan itu adalah duduk dengan Allah. Dan bagaimana duduk dengan Allah? Caranya Nabi Muhammad, caranya Rasulullah, sudah disampaikan semuanya oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hanya kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kita belum menjalankan batinnya kita, mengikuti cara batinnya Rasulullah. Lisannya alhamdulillah, jalannya ini teman-teman semuanya yang hadir sini, alhamdulillah. Wajib kita semuanya ini mensyiarkan ini dari keluarga kita, dari tetangga kita, dari teman-teman kita. Mulai dari diri sendiri, zikir yang benar, sebut nama Allah yang benar, rasakan kehadirannya Allah yang benar. Maka Allah akan membukakan semua pintu-pintunya yang tidak pernah kita bayangkan. Tidak ada yang sulit orang-orang yang kenal Allah. Orang yang belajar akan digampangkan belajarnya. Orang yang bekerja akan digampangkan pekerjaannya. Dan orang yang dikasih percobaan oleh Allah dengan sakit, dia tidak merasakan kesakitannya, karena bersama Allah. Untuk itu para jamaah, saya ingatkan, dan ini pesan, kita mulai sekarang baca subhanallah yang benar. Rasul SAW itu kalau dalam keadaan yang genting, melihat ke langit, baca subhanallah, 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 maka semua masalahnya hilang. Karena kita menyebut nama Allah, memuji Allah, mensucikan Allah. Kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini sebaik-baiknya doa, katanya Rasulullah SAW. Kemudian kita mengucapkan tahlil, la ilaha illallah. Ini yang akan menyelamatkan kita, keluarga kita, anak-anak kita, dzurriyyah kita, yang akan memadamkan api neraka, yang akan menjadi penerang di alam barzah. Dan saat kita bertakbir kepada Allah, orang yang bertakbir membesarkan Allah, mungkin orang-orang yang di dunia ini tidak kenal orang-orang itu, tapi malaikatnya Allah turun, pintunya Allah diluaskan untuk orang yang membesarkan Allah. Hati kita akan diluaskan oleh Allah. Alam semesta ini tidak bisa kita bayangkan, tapi kalau kita mendekat kepada Allah, maka alam semesta itu jadi kecil di hadapan orang-orang yang beriman kepada Allah. Akan ditelan oleh hati kita. Dan kemudian kita minta maaf kepada Allah, istighfar. Kalau ada orang yang sulit rezekinya, kata Rasulullah SAW, suruh yang banyak istighfar, akan dikasih kemudahan oleh Allah. Tidak ada orang Islam yang melarat sebetulnya. Tidak ada orang Islam yang miskin sebetulnya.
Tapi cara kita yang harus kita perbaiki. Kalau istighfar yang benar kepada Allah. Kalau mensucikan Allah, mensucikan yang benar. Kalau bertahmid yang benar. Kalau mengucapkan la ilaha illallah yang benar. Rasakan semua ini. Ya, seluruh jasad kita ini ikut bertahlil, ikut bertakbir. Maka kita akan merasakan perubahan yang luar biasa. Mulai sekarang kita minta kepada Allah. Pintunya Nabi Muhammad. Baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ulang-ulang kali, berulang kali. Sampai yakin bahwa Allah yang kita saksikan. Sampai yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Ya, kemudian baru kita baca itu. Kalau capek, ya, kalau capek baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nabi mengajari baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, adada khalqih, wa rida nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. 3 kali, lalu kita kerja. Boleh. Atau kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, adada ma khalaq, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, mil'a ma khalaq. Nanti insya Allah saya minta dari pengurus ini untuk mencatat 1 lembar, ya, tulisan yang bagus, bacaan-bacaan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Amalkan. Anak kita, keluarga kita, ayah kita, ibu kita, sampaikan. Ini pembuka pintu rahmatnya Allah. Kalau capek, baca salawat. Orang yang baca 1 salawat itu sama dengan baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, sama. Dan kalau kita tidak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, baca salawat ini yang khusyuk, yang duduk bersama Rasul, sama. Kalau amalan-amalan kita mungkin tidak bisa sampai nembus langit, baca salawat kepada Rasulullah. Bukan lisan saja, kalau bisa itu tenggelamkan kita punya diri semua ini bersama Nabi Muhammad, bersama cahayanya Rasulullah, bersama nurnya Nabi Muhammad. Nabi itu hidup. Jangan sampai kita berpikir bahwa Nabi kita tidak hidup, maka kita akan mati. Tapi kalau kita hidup bersama Rasulullah, maka sholat kita benar, amalannya benar, ngajinya benar, amalnya benar. Dan kita akan menjadi orang-orang yang amanah. Minta sama Allah 1 hal itu. Ya, kalau orang ini amalannya macam-macam tapi tidak amanah, maka sia-sia semuanya itu. Dan ini musibah untuk umatnya Nabi Muhammad di zaman ini. Tidak bisa menjaga amanah, sehingga orang lain yang mengambil amanah kita. Maka kita diperkosa oleh orang lain, dan kita mengeluh. Jalan keluarnya kembali kepada Allah. Sudah bukan waktunya lagi kita mengeluh. Kita perbaiki diri kita. Kita minta kepada Allah. Kita baca yang benar. Kita perbaiki yang benar. Insya Allah kita akan bisa merubah apa yang ada saat ini. Dan insya Allah majelis ini akan hidup. Kita akan membawa orang-orang. Ini Habib Mundir itu, bagaimana dia bisa membawa kita semuanya ini? Karena hatinya hidup, niatnya benar, sehingga akan gampang narik orang-orang itu. Nah, kalau kita mau narik teman-teman kita, keluarga kita, zikir yang kuat dulu, zikir yang benar dulu, kenal Allah yang benar, kenal Nabi Muhammad dengan sifat-sifatnya yang benar, baru kita jalaninya gampang. Kalau kita masih mengeluh, buat apa mengeluh kepada manusia? Nggak ada yang dengerin, merendahkan kita. Tapi kalau keluarnya kepada Allah, semakin banyak kita mengeluh kepada Allah, semakin cinta Allah. Ini bukan manusia, zat yang mencintai kita.
Mudah-mudahan para jamaah, ada guru-guru kita nanti yang akan menyambung, dan mudah-mudahan bisa disiapkan satu lembar untuk kita mulai berzikir yang benar, caranya yang benar, dan kita manfaatkan 10 Zulhijjah, 10 hari Zulhijjah itu sebaik-baiknya. Salat malamnya itu seperti orang yang tidak bisa dapat Lailatul Qadar, sama salat malam sunnahnya di malam 10 hari itu. Orang yang puasa sama dengan puasa yang setahun. Dan tidak bisa diukur sebetulnya. Kita jangan berhitung, karena Allah akan ngasih lebih. Jangan bayangkan sesuatu yang kecil di hadapan Allah. Semuanya besar. Dan Allah ngasihnya besar. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya alim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad habibil mahbub syafil ilal mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.